Pernahkah kalian dengar orang ribut soal bumi bulat atau datar? Di zaman sekarang perdebatan itu ramai di internet. Tapi tahukah kalian, di masa Abu Nawas ternyata sudah ada kisah lucu tentang hal ini. Dengan kepintarannya, Abu Nawas bisa menjawab perdebatan dengan cara cerdas dan bikin orang tertawa. Jadi, jangan di-skip ya, karena ceritanya dijamin seru dan penuh hikmah. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kasih like biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah Abu Nawas lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Baghdad pada siang itu sedang ramai luar biasa. Matahari memantulkan cahaya keemasan di atas atap-atap bangunan tanah liat. Suara teriakan pedagang bercampur dengan aroma rempah-rempah yang menguar dari karung-karung besar. Ada pedagang kurma yang berteriak menawarkan dagangannya. Ada pula penjual kain sutra yang sibuk mengibas-ngibaskan gulungan kain agar tampak berkilau di bawah cahaya. Suara kambing dan keledai sesekali menyelip, membuat suasana pasar semakin gaduh. Namun di salah satu sudut pasar, keramaian bukan lagi soal dagangan. Orang-orang mulai meninggalkan lapak mereka dan berkumpul membentuk lingkaran besar. Ada teriakan keras, ada gelak tawa, ada pula wajah-wajah bingung yang hanya ingin tahu apa yang terjadi. Rupanya, kerumunan itu terbentuk karena sebuah perdebatan sengit tentang sesuatu yang aneh. Bumi itu datar. Jangan ditipu oleh orang-orang yang suka berhayal. Teriak seorang lelaki besar dengan sorban hijau yang dililit ketat di kepalanya. Perutnya buncit, wajahnya merah padam, dan tangannya bergerak-gerak heboh setiap kali bicara. Bumi bulat seperti bola. Itu sudah jelas dari tanda-tanda alam. Balas orang pemuda dengan janggut tipis, mengenakan jubah putih yang sederhana. Wajahnya penuh semangat, seolah dirinya sedang membela kebenaran paling mutlak. Perdebatan itu semakin panas. Orang-orang yang menonton terbagi menjadi dua kubu. Sebagian berteriak mendukung si lelaki sorban hijau, sebagian lagi menyemangati si pemuda janggut tipis. Pedagang yang tadinya sibuk menawarkan barang dagangannya kini malah lupa berdagang. Mereka lebih tertarik menonton pertunjukan gratis itu. Kalau bumi bulat, teriak si sorban hijau dengan suara yang membuat telinga orang lain berdenging, maka orang yang berada di bawah akan jatuh ke langit. Katakan padaku, bagaimana caranya orang bisa berjalan di bawah tanpa terjatuh? Itu jelas mustahil. Jadi bumi ini datar, seperti meja ini. Ia menepuk-nepuk meja kayu pedagang roti yang ada di dekatnya, sampai dagangan roti hampir berhamburan. Si pemuda tidak mau kalah. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah langit. Kalau bumi datar, bagaimana kau menjelaskan matahari terbit dan tenggelam di tempat berbeda? Apakah matahari tiap hari berjalan di atas kepala kita, seperti pedagang keliling yang membawa dagangan? Orang-orang yang mendengar ini langsung tertawa terbahak-bahak. Dan lihatlah kapal di sungai atau lautan, lanjut si pemuda. Ketika ia berlayar menjauh, apakah ia hilang sekaligus? Tidak. Ia perlahan-lahan tenggelam dari pandangan, seakan bumi melengkung. Kalau bumi datar, harusnya kapal itu terlihat sampai ujung dunia. Bohong. Itu hanya ilusi mata, bantah si sorban hijau sambil melotot. Jangan percaya dengan penglihatan yang menipu. Pegang tanah di bawah kakimu. Apakah melengkung? Tidak. Rasakan sendiri, ia datar dan rata. Kerumunan semakin riuh. Ada yang bersorak, bulat, bulat. Dan ada pula yang berteriak, datar, datar. Seorang pedagang ayam bahkan ikut-ikutan berteriak, kukuruyuk. Entah membela siapa, yang jelas membuat semua orang tertawa sebentar sebelum kembali berdebat. Tiba-tiba, suasana yang sudah panas itu semakin gawat. Kedua kubu mulai saling ejek, bahkan tangan-tangan sudah mulai melayang. Sorban hampir ditarik, sandal hampir dilempar. Kerumunan siap berubah jadi keributan besar. Sampai seseorang tiba-tiba datang dan membuat semua orang spontan terdiam. Dialah Abu Nawas. Dengan langkah tenang, Abu Nawas berjalan menembus kerumunan. Ia mengenakan jubah coklat sederhana yang sedikit kusut, sorban putih yang agak miring, dan senyumnya yang khas. Senyum licik seolah sudah tahu jawaban sebelum pertanyaan diajukan. Orang-orang langsung berbisik-bisik. Itu Abu Nawas. Wah, kalau dia sudah datang, pasti ada jawaban gila. Benar. Otaknya licin seperti belut, lidahnya tajam seperti pedang. Begitu melihat Abu Nawas, si pemuda dan si sorban hijau sama-sama terdiam sebentar. Mereka tahu Abu Nawas terkenal dengan kecerdikannya. Namun karena harga diri sudah dipertaruhkan, mereka justru merasa harus membuktikan kebenaran masing-masing di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas berdiri di tengah lingkaran kerumunan.
Dengan nada tenang, ia mengangkat tangan, dan seketika suara riuh itu mereda. Seolah-olah semua orang sedang menunggu hakim menjatuhkan vonis. "Wahai sahabat-sahabatku," ucap Abu Nawas dengan suara jernih, "kenapa kalian berteriak seperti ayam berebut jagung di kandang? Apa yang sedang diperdebatkan sampai wajah kalian merah seperti udang rebus?" Si sorban hijau buru-buru menunjuk lawannya. "Abu Nawas, kau harus menilai perkara ini. Orang ini bilang bumi bulat, padahal jelas-jelas bumi ini datar. Rasakan tanah di kakimu. Apakah melengkung? Tidak. Jadi sudah pasti bumi ini datar." Si pemuda langsung menyelah. "Tidak, Abu Nawas. Bumi bulat. Kalau bumi datar, kapal di sungai tak akan tampak tenggelam perlahan. Dan bayangkan, kalau bumi datar, bagaimana mungkin ada siang dan malam di waktu berbeda?" Kerumunan pun berteriak lagi, setengah mendukung si pemuda, setengah mendukung si sorban hijau. Situasi hampir kembali ricuh. Namun Abu Nawas hanya mengusap janggut tipisnya sambil tersenyum. Ia tidak langsung menjawab, melainkan memandang satu persatu orang di sekitarnya, seolah sedang menilai kecerdasan mereka. "Aha, jadi ini masalahnya," gumam Abu Nawas dengan nada dibuat-buat. "Bumi bulat atau datar?" "Ya." Ia mengangguk-angguk pelan. "Sungguh persoalan yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada hutangku di warung sebelah." Orang-orang pun tertawa mendengar celetukan itu. Ketegangan pun sedikit mereda. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil menepuk tangan. "Kalau begitu, izinkan aku menjadi penengah. Aku akan membuktikan bentuk bumi. Dan jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan ilmu bintang atau kitab tebal. Aku akan tunjukkan dengan cara yang sederhana, agar orang warung kopi pun bisa mengerti." Kerumunan langsung bersorak. Semua orang penasaran dengan trik Abu Nawas. Mereka tahu, jawaban Abu Nawas biasanya tidak biasa, tapi justru selalu membuat orang mengangguk sekaligus tertawa. Abu Nawas menoleh ke kanan, ke arah pedagang kayu. "Hei, bolehkah aku meminjam sebatang tongkat?" katanya ramah. Pedagang itu segera menyerahkan tongkat panjang, setengah takut sekaligus setengah bangga karena barangnya dipakai Abu Nawas. Dengan penuh gaya, Abu Nawas menancapkan tongkat itu ke tanah. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan ia lakukan. "Perhatikan baik-baik," kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. "Dari tongkat sederhana inilah, kita akan melihat rahasia besar bumi ini." Kerumunan semakin rapat, anak-anak kecil pun berjinjit, semua mata tertuju pada Abu Nawas dan tongkatnya. Kerumunan di pasar menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan tongkat kayu yang baru saja ia tancapkan. Matahari siang itu bersinar terang. Bayangan tongkat tampak jelas memanjang ke arah barat. Abu Nawas melirik ke arah penonton, lalu tersenyum licik seperti biasanya. "Sekarang," katanya, "perhatikan bayangan tongkat ini. Kalau bumi benar-benar datar sempurna, maka bayangan tongkat di setiap tempat akan sama panjangnya. Tidak ada perbedaan, karena tanahnya datar seperti papan. Tapi, pergilah ke kota lain, tanyakan pada orang di sana. Bayangannya berbeda, lebih panjang atau lebih pendek. Mengapa berbeda? Karena bumi ini melengkung." Orang-orang langsung bersorak. Beberapa menepuk kepala sambil berkata, "Oh iya, benar juga." Ada pula yang saling menatap dengan wajah bingung, tapi mulai merasa argumen Abu Nawas masuk akal. Namun si lelaki sorban hijau tidak tinggal diam. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Itu hanya kebetulan. Bayangan berbeda karena matahari nakal. Kadang condong, kadang tegak. Apa urusannya dengan bumi bulat?" Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak mendengar alasan itu. Bahkan seorang pedagang ayam yang tadi ikut menonton, menirukan suara ayam sambil berkata, "Kukuruyuk, matahari nakal," katanya. Semua orang terbahak, tapi si sorban hijau justru semakin merah padam karena malu. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah menghargai pendapat itu. "Baiklah, kalau kau tidak percaya dengan tongkat dan bayangannya, mari kita coba cara lain. Yang lebih mudah, bahkan anak kecil pun bisa mengerti." Ia pun menoleh ke arah seorang bocah kecil yang membawa ember berisi air. "Nak, boleh pinjam embermu sebentar?" tanya Abu Nawas. Bocah itu mengangguk dengan senang hati, karena merasa bangga embernya dipakai Abu Nawas yang terkenal. Abu Nawas lalu mengangkat ember itu dan mulai memutarnya dengan cepat ke atas kepala. Semua orang menahan napas, takut airnya tumpah. Tapi ajaib, meski ember terbalik, air tidak jatuh. "Lihatlah,"
teriak Abu Nawas. Ember kecil ini bisa berputar dan air tetap menempel di dalamnya. Kalau benda kecil saja bisa menahan air karena gaya putarannya, kenapa kalian ragu bumi yang jauh lebih besar bisa menahan manusia dan lautan di atasnya? Kerumunan langsung bersorak keras. Ada yang bertepuk tangan, ada yang tertawa sambil menunjuk si sorban hijau. Si pemuda janggut tipis tampak tersenyum puas, karena argumennya seolah terbelah. Tapi sekali lagi, si sorban hijau tidak mau kalah. Dengan wajah merah padam ia berteriak, kalau bumi bulat, lalu bagaimana dengan orang yang ada di bawah bumi? Pasti mereka jatuh ke langit. Itu tidak masuk akal. Kerumunan kembali riuh. Ada yang bingung, ada yang menertawakan logika aneh itu. Seorang pedagang roti bahkan sampai hampir jatuh terguling karena terlalu keras tertawa. Abu Nawas mengangkat alisnya, lalu tersenyum nakal. Ah, pertanyaan yang bagus, katanya tenang. Kalau begitu, aku punya jawaban sederhana. Pergilah kau ke negeri jauh di seberang sana, cari orang yang di bawah bumi, tanyakan apakah mereka jatuh ke langit. Kalau mereka masih bisa bicara padamu, berarti bumi mampu menahan mereka. Kerumunan langsung meledak tertawa. Tawa itu menggema sampai ke ujung pasar. Bahkan kambing-kambing di dekat situ pun tampak kaget lalu mengembik seolah ikut tertawa. Si sorban hijau terdiam, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Ia ingin membantah, tapi setiap kali membuka mulut, orang-orang sudah lebih dulu tertawa. Akhirnya ia hanya bisa berdiri mematung dengan wajah kesal, sementara kerumunan bersorak-sorai memuji Abu Nawas. Wah, benar juga kata Abu Nawas, seru seorang lelaki. Cerdas sekali jawabannya, sederhana tapi menghantam, kata yang lain. Bumi mau bulat, datar, atau segitiga sekalipun, aku tetap ikut tertawa, timpal seorang pedagang kurma. Melihat orang-orang sudah puas tertawa, Abu Nawas pun mengangkat tangannya lagi. Suasana langsung hening. Dengan nada lebih serius, ia berkata, sahabat-sahabatku, ilmu itu bukan untuk diperdebatkan sampai kalian saling hina, saling tarik sorban, atau saling lempar sandal. Ilmu itu untuk dipahami. Kalau kalian mau belajar dengan hati, kebenaran akan mendekat dengan sendirinya. Tapi kalau kalian sibuk berteriak tanpa mau berpikir, maka bumi ini mau bulat, datar, segitiga, atau bahkan berbentuk seperti roti bundar, kalian tidak akan pernah tahu kebenarannya. Kerumunan terdiam, lalu bersorak lagi. Kali ini bukan hanya karena lucu, tapi juga karena merasa mendapat pelajaran berharga. Si pemuda janggut tipis tersenyum dan mengangguk hormat pada Abu Nawas. Sementara si sorban hijau, dengan wajah muram, memilih pergi meninggalkan pasar sambil menggerutu. Ah, semua orang sudah termakan kelicikan Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum lebar, lalu berjalan santai meninggalkan kerumunan. Ia melangkah menuju warung kopi terdekat, sambil bersiul riang. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa menggeleng-geleng, kagum sekaligus geli. Hari itu, pasar Baghdad kembali ramai dengan aktivitas biasa. Pedagang mulai berteriak menawarkan barang dagangan lagi, anak-anak kembali bermain, dan kambing pun kembali mengunyah jerami dengan tenang. Tapi orang-orang punya cerita baru yang akan mereka ceritakan selama berhari-hari. Kisah lucu Abu Nawas yang menertawakan perdebatan bumi bulat dan datar. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan, logika sederhana, dan sedikit humor bisa meredam pertikaian yang hampir berubah jadi perkelahian besar.